Baik, terima kasih Pak Haji Kumpul atas waktunya yang sudah diserahkan kepada saya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwafillah, jamaah Ta'lim Duha PCM Harapan Jaya yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian terkait dengan fikih mawaris, ya, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas, ya, beberapa materi, namun saya agak sedikit lupa terakhir itu kita sampai di mana sudah bahasnya, karena kemarin itu dua sesi terakhir kita selingi dengan pembahasan mengenai ekonomi Islam, ya. Makanya saya agak lupa nih materi yang terakhir yang pernah kita bahas terkait dengan ilmu waris, ya. Mungkin untuk mereview atau untuk mengingatkan kembali, ya, apa yang sudah kita pernah bahas, ya. Saya akan sedikit mereview dulu, ya. Nanti tolong diingatkan, andaikan itu sudah pernah dibahas, ya, nanti bilang Pak sudah ini gitu, ya. Nanti kalau bilang oh ini belum dibahas, nah maka nanti akan ada stressing lebih dalam lagi terhadap materi yang belum dibahas itu, ya. Jadi kalau yang sudah dibahas kita sistem fast track aja, ya, kita sistem cepat aja pembahasannya. Baik. Jadi kalau nggak salah saya itu terakhir kita sudah bahas mengenai penyimpangan-penyimpangan, ya, seputar pembagian waris. Dalam catatan saya ada 11 penyimpangan, ya, namun dari 11 penyimpangan ini apakah sudah semuanya dibahas atau belum, nanti tolong diingatkan aja, ya. Baik, yang pertama penyimpangan yang sering kita temukan itu adalah seringkali kita membagi rata antara bagian anak laki dengan bagian anak perempuan, ya, dengan alasan biar dikatakan adil maka dibagi rata, ya, padahal adil itu dalam Islam tidak harus sama. Adil itu dalam Islam adalah proporsional, ya, sesuai dengan kebutuhan terhadap harta yang paling banyak itu adalah haknya seorang laki-laki, ya. Kenapa? Karena laki-laki punya kewajiban menafkahi, sementara perempuan tidak punya kewajiban menafkahi, ya. Sehingga keliru kalau kita itu menganggap bahwa yang adil itu harus dibagi rata antara anak laki dengan anak perempuan, ya. Karena memang Allah yang memerintahkan secara langsung tentang pembagian 2/1 itu di dalam Quran surat Al-Nisa pada ayat yang ke-11, ya. Ini sudah jelas dalilnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, jadi Allah yang mewasiatkan untuk membagi 2/1 untuk laki dan perempuan. Lalu saya pikir ini sudah bahas, ya kan. Lalu yang kedua terkait dengan penyimpangan yang kedua adalah menunda-nunda pembagian waris, ya. Ini pun sudah kita bahas, ya, dengan alasan kenapa, banyaklah alasannya, ya. Di antaranya ada alibi untuk menguasai, ya, kemudian alasan menunggu laku dijual, ya, lalu
alasan menunggu keduanya harus meninggal dulu baru dibagi waris, ya. Jadi kalau ayahnya meninggal, kalau istrinya ayah masih hidup, nggak akan dibagi waris itu, ya. Itu. Lalu ada juga mungkin pesan jangan dibagikan, ya. Kadang ini yang menghambat kita dalam pembagian waris atau yang menunda-nunda pembagian waris alasannya. Padahal kalau kita menunda itu ancamannya luar biasa, ya. Berpotensi kita makan harta anak yatim, ya, berpotensi kita makan harta haram, ya, dan berpotensi kita itu mempunyai sifat yang tidak amanah, ya. Lalu ada potensi kezaliman yang kita lakukan terhadap ahli waris yang lain, ya. Lalu ada potensi sifat munafik dalam diri kita, karena salah satu ciri daripada orang munafik itu adalah wa idza tumina khana, ketika dia diberikan satu amanah maka dia berkhianat atas amanah tersebut. Nah, ini yang kedua, penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang ketiga yaitu terkait dengan pengelolaan harta suami istri, ya. Dalam pengelolaan harta suami istri, ya, ini seringkali terjadi penyimpangan. Terkait dengan apa? Terkait dengan yang pertama mengenai harta bersama, ya. Harta bersama, penyimpangannya biasanya kita itu selalu mengkondisikan harta di rumah kita itu adalah harta bersama antara suami dengan istri tanpa ada kejelasan saham masing-masing. Ya, memiliki harta bersama boleh, tapi harus jelas sahamnya masing-masing, ya. Suami punya saham berapa persen, istri punya saham berapa persen, itu boleh, silakan aja, ya. Karena kalau kita tidak punya saham yang jelas, nanti kalau meninggal bingung mana yang mau dibagi waris ini, karena masih harta bersama, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi harta itu nggak dibagikan dulu sebelum dua-duanya meninggal. Kalau udah duanya meninggal baru dibagi, ya. Baru dibagi. Nah, waktu kita bagi ketika dua-duanya meninggal, itu bingung. Karena ahli waris suami dengan ahli waris itu beda, ya kan? Ada yang berbeda. Di antaranya siapa? Kalau suami ya tentunya ahli warisnya adalah salah satunya orang tua suami, ya. Dan istri adalah ahli warisnya orang tua istri. Jadi orang tua istri nggak jadi ahli waris suami. Begitu pula orang tua suami nggak jadi ahli waris istri. Nah, sekarang kalau kita mau bagi misalkan sekaligus nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa, ya. Makanya atau ada harta bersama itu harus jelas sahamnya, ya, suami berapa persen, istri berapa persen, maka nanti yang dibagi waris itu ya sesuai dengan saham yang dimiliki masing-masing. Lalu yang kedua penyimpangannya adalah terkait dengan harta bawaan. Ya, harta bawaan ini terkadang kita seringkali menjadikan harta yang ditinggal oleh yang bawa ini tidak dijadikan waris. Ya, seringkali harta itu dikembalikan kepada siapa? Keluarga daripada yang membawa harta tersebut. Ya, padahal kalau sudah menjadi milik dia, ya, maka semua ahli waris berhak atas harta yang ditinggalkannya. Ya, termasuk harta yang dia bawa. Ya, sebelum nikah, ya, mungkin dia sudah punya rumah, warisan dari bapaknya, ya, kemudian dia menikah dengan suaminya, dia dapat harta lagi, ya, beli rumah lagi yang lain bersama suaminya, ya. Lalu yang harta ketika dia meninggal, ya, harta yang diwariskan itu hanya harta yang dia peroleh setelah dia nikah, sementara harta yang dibawa kagak diwariskan. Nah, ini keliru, ya, penyimpangannya. Lalu yang ketiga yaitu terkait dengan gonogini. Ya, gonogini dalam Islam tidak dikenal. Ya, karena sistem gonogini itu hakikatnya sistem yang tidak adil. Ya, Islam itu syariatnya senantiasa menjunjung keadilan. Ya, loh gimana Pak Ustadz ketidakadilan dari harta gonogini? Ya, yaitu ketika seorang istri misalnya, ya, dia sebelum nikah dengan suaminya nggak bawa apa-apa, ya, dia kagak pernah bekerja, nggak punya kegiatan yang menghasilkan uang, ya. Tiba-tiba baru nikah 1 bulan misalnya atau 2 bulan suaminya meninggal, kemudian dijadikan sebagai harta gonogini. Istrinya dapat 50% dari harta itu, suaminya punya harta 50%. Nah, ini kan nggak fair. Uang istrinya nggak ngapa-ngapain kok, ya, nggak punya penghasilan, tiba-tiba dia dapat 50%, nggak adil, ya. Akhirnya ahli waris si suami, ya, itu dapatnya cuma 50% dari harta yang tinggalkan,
nggak adil. Ya, makanya kenapa di luar negeri itu mereka nggak senang, karena hukum gonogini ini, pasal gonogini sebenarnya adalah pasal yang diadop dari hukum barat, ya, yang diadop dari hukum barat. Jadi hukum barat menetapkan seperti itu, ketika seorang sudah menikah maka harta itu menjadi milik bersama, sehingga ketika meninggal harus dibagi dua dulu, ya, dibagi paruh dulu. Nah ini nggak fair itu kan. Makanya mereka lebih baik sama level, lebih baik kumpul-kumpul, ya. Kalau kumpul-kumpul kan kagak kena pasal ini, ya, nggak kena pasal harta gonogini ini, ya. Makanya itulah. Kalau Islam kan fair, ya, harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Jadi ketika dia berumah tangga, seorang istri yang dia punya aktivitas sebagai wanita karir misalkan, boleh jadi penghasilan dia lebih gede daripada suaminya. Kalau penghasilannya lebih gede, kepemilikan harta di keluarganya atau di rumah tangganya itu bisa jadi istri lebih besar daripada suami. Itu fair, ya, sesuai dengan hasil usaha yang dia lakukan masing-masing. Nah, baik, ini terkait dengan gini. Jadi prinsipnya suami istri itu, ya, dalam masalah harta dia harus masing-masing, ya, harta harus masing-masing, ya. Suami punya hartanya sendiri, istri punya sendiri. Jadi kita nggak usah sungkan untuk memisahkan mana harta suami, mana harta istri, ya, supaya ya dalam hal kewajiban kita terhadap harta itu kita bisa tahu, saya punya kewajiban terhadap harta saya ini berapa sebenarnya, gitu kan. Kalau kita nggak tahu mana harta kita, mana harta istri kita, ya, maka kita bingung untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, disitulah ya pentingnya kenapa kita harus memisahkan harta suami dan mana harta istri. Ya, terkait dengan kewajiban, ya, terhadap harta, dan juga terkait dengan warisannya. Ya, nanti kalau warisannya gampang baginya kalau kita sudah pisahkan kedua harta suami dan istri tersebut. Baik, kemudian yang kedua prinsipnya, kalaupun ada harta bersama yang diperoleh oleh suami istri, itu harus sesuai dengan akad, gitu ya. Misalkan kita beli rumah, harga rumah 1 miliar, suami punya kontribusi 800 juta, ya, istrinya 200 juta. Oke, kalau kita sepakat, misalkan akadnya adalah sama-sama memiliki rumah itu, maka rumah tersebut sahamnya 80% milik suami, 20% milik istri, ya. Kalau sepakat akadnya seperti itu. Atau kalau seandainya akadnya kata istri, udahlah saya mah pinjemin aja dah. Ya, kalau papa mau beli rumah kurang duit nih, saya punya duit 200 juta, ya, mama pinjemin dah 200 juta. Nah, berarti rumah itu 100% milik suami. Nah, tinggal nanti si suami punya utang sama istrinya yang harus dibayar. Jika suaminya udah keburu mati, ya, sebelum utangnya dibayar, maka harta waris itu sebelum dibagi waris belikan dulu kepada istrinya sebagai utang yang 200 jutanya. Nanti sisanya baru itu dibagi waris, ya. Itu prinsipnya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, suami istri itu saling mewarisi, ya. Makanya kenapa tidak bisa, ya, kita membagi waris sekaligus nunggu suami istri meninggal, ya, kemudian sekaligus kita bagi waris, nggak bisa. Ya, kita harus tetap, ya, menghitung sesuai dengan urutan kematian masing-masing, ya. Nah, baik. Jadi kalau kita lihat suami atau saling mewarisi itu bisa kita lihat, ya, istri itu sebagai ahli waris suami, misalkan dia jatahnya berapa, ya, dapat 1/8. Kalau seandainya suami yang meninggal itu dia punya anak, ya, baik dari anak dari istri yang sekarang maupun anak dari istri yang sebelumnya misalnya, ya. Dengan istri yang sekarang nggak punya anak, ya, kemudian dia meninggal, tapi dari istri yang dulu anaknya masih ada, masih hidup, ya, maka istri yang sekarang ini jatahnya 1/8, meskipun dia nikah tidak punya anak dengan suaminya. Jadi jatahnya hanya 1/8 saja, ya. Dan 1/8 itu bukan milik hanya satu istri, ya kan? Jadi kalau istrinya ada 2, 1/8 dibagi 2, ya. Istrinya ada 4, 1/8 dibagi 4, begitu. Ya, tidak membedakan antara istri tua dengan istri muda, ya, bagiannya sama, ya. Mau istri yang sudah dinikahi puluhan tahun dengan istri yang baru dinikahi 2 hari sama bagiannya, ya, bagiannya sama. Nah, itu kalau
suaminya yang meninggal itu meninggalkan anak, ya ada anak. Ya, kalau tidak punya anak, maka istri-istri kita itu dapat seperempat. Ya, istri-istri kita dapat seperempat. Ya, seperti biasa, seperempat dibagi sesuai dengan banyaknya istri. Ya, tapi ingat ya kan, yang sah itu hanya 4 istri. Kalau ada seorang suami yang menikahi 5 orang istri, 6 orang istri, kan ada yang kayak gitu ya. Itu yang kelima dan keenam nggak dapat hak waris, ya nggak dapat hak waris. Karena yang berhak itu hanya istri yang sah. Yang sah hanya 1 sampai 4, ya lebihnya itu udah nggak sah, ya nggak berhak warisan. Itu istri sebagai ahli waris suami. Lalu bagaimana suami sebagai ahli waris istri? Itu jatahnya dia 2, ya jatahnya 2. Ya, jadi suami sebagai ahli waris istri itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, suami dapat seperempat kalau istrinya itu meninggal dalam posisi punya keturunan. Ini juga sama, baik keturunan dari suami yang sekarang atau keturunan dari suami yang dulu, yang sebelumnya. Mungkin dengan suami yang sekarang dia nikah kagak punya anak, ya. Tapi dengan suami sebelumnya dia sudah pernah punya anak dan anaknya masih hidup, maka suami yang sekarang itu jatahnya hanya seperempat, ya. Namun kalau seandainya istri yang meninggal itu memang tidak punya anak dari suami manapun, ya, maka suami yang sekarang itu ya mendapatkan setengah. Suami yang sah itu mendapatkan setengah dari harta si istri, ya. Itu terkait dengan ahli waris suami dan istri, ya. Baik. Nah, kemudian yang keempat, penyimpangan yang keempat, yaitu terkait dengan hibah bercampur waris, ya. Kadangkala kita tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hibah, mana yang dikatakan waris, mana yang dikatakan wasiat, ya. Itu kita tidak bisa membedakan, begitu ya. Padahal antara waris, hibah, dan wasiat itu mempunyai ketentuannya yang berbeda satu sama lain, ya. Di antara perbedaan-perbedaan itu bisa kita lihat misalkan dari waktu penetapannya, ya. Waris itu ditetapkan setelah wafat, jadi nggak ada waris itu dibagi ketika masih hidup, nggak ada, ya. Sementara hibah dan wasiat, ya, itu sebelum wafat, ya. Jadi kita mau menghibahkan, ya akadnya kita tetapkan saat kita masih hidup. Kemudian wasiat juga sama, kita akadnya saat masih hidup, ya. Nah, sedangkan mengenai waktu penyerahan, kalau waris tentunya setelah meninggal diserahkan, akadnya setelah meninggal, penyerahannya juga setelah meninggal. Sementara kalau hibah itu diserahkannya saat dia masih hidup. Ya, saya berikan rumah ini untuk kamu, langsung diberikan. Ini kuncinya, ini sertifikatnya. Jangan ada yang ditahan. Karena hakikat daripada hibah itu adalah proses pemindahan kepemilikan. Ya, jadi serahkan semuanya. Kalau masih ada yang ditahan, berarti hibahnya belum sempurna. Kalau belum sempurna, kalau dia mati, maka hartanya kembali menjadi harta waris, gitu, ya. Nah, sedangkan wasiat itu eksekusinya setelah meninggal. Itu bedanya antara wasiat dengan hibah, ya. Hibah saat masih hidup, sementara wasiat setelah meninggal, ya. Lalu terkait dengan penerimanya. Nah, kalau waris ini tentunya hanya ahli waris saja yang berhak menerima harta waris. Sedangkan kalau hibah bebas, siapa aja boleh menerima hibah itu, ya. Mau anaknya sendiri, anak orang lain, ya, mau keluarganya sendiri, mau tetangganya, nggak apa-apa, bebas. Mau dia orang Islam, mau dia Kristen, nggak apa-apa. Ya, urusan hibah mah bebas, gitu kan? Karena ini berbuat baik kita, bebas kepada siapa saja, nggak ada batasan hibah. Sementara kalau wasiat dibatasi, ya wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Ya, jadi ahli waris kagak berhak menerima wasiat. Ya, jadi kalau kita katakan, misalkan ketika kita masih hidup kita bilang, nah ini nanti ini rumah ini tolong ya, kalau aku meninggal berikan kepada anakku yang masih bungsu misalnya, yang bungsu, ya, nggak bisa, ya wasiat kayak gini nggak berlaku gitu loh. Jadi kalau memang setelah dia ngomong kayak gitu meninggal, ini jangan diikutin wasiat ini, ya.
karena ini nggak sesuai, karena nggak ada wasiat yang diberikan kepada ahli waris, la wasiat alil waris, nggak ada, ya. Nah, jadi wasiat itu baru dieksekusi kalau diberikannya itu kepada selain ahli waris, ya. Nanti kalau meninggal, tolong itu rumah yang di pojokan itu berikan kepada PCM Harapan Jaya misalnya. Nah, itu boleh, ya kan? Nah, untuk kemaslahatan umat. Hah? Iya, meskipun nggak tertulis, karena tidak mewajibkan tertulis atau tidak tertulis, ya, masalah wasiat itu sama seperti hibah juga sama, tidak ada kewajiban rukunnya harus tertulis, nggak ada, ya. Nah, jadi boleh kepada selain ahli waris. Lalu mengenai nilai hartanya, berapa yang diwariskan? Harta yang diwariskan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan, nggak boleh berubah-ubah, ya, nggak boleh kita berubah. Karena mutlak hukumnya, ya kan? Yang dapat setengah ya setengah, yang dapat seperempat ya seperempat, ya, yang dapat seperempat ya seperempat. Nggak ada toleransi dalam masalah pembagian waris, ya. Ini kan dia ini waktu masih si almarhum hidup, dia tuh paling berbakti nih, anak ini nih paling rajin, jagain waktu sakit, ya kan? Akhirnya jatah warisnya digedein, nggak bisa. Ya, kalau waris sudah mutlak udah, ya, nggak ada tawar menawar. Tentukan sesuai dengan dia bagiannya berapa, setengah kasih setengah, seperempat kasih seperempat, seperempat kasih seperempat, ya, begitu, Pak. Nah, tidak ada tawar menawar. Sementara kalau hibah, ya, kalau hibah itu bebas, ya, hibah itu bebas. Jadi hibah itu bebas. Jadi mau dikasih berapa aja terserah, ya. Itu yang anak laki mau dikasih lebih dikit sama anak perempuan tidak apa-apa, ya, anak perempuan dikasih lebih banyak tidak apa-apa. Nah, maka jalur hibah ini adalah jalur untuk kita mau mengapresiasi anak kita, boleh dari situ. Tapi kalau mengapresiasi melalui waris nggak ada jalannya, ya. Kalau melalui hibah bisa kita apresiasi, ini anak yang rajin, ya, yang suka membantu, kita kasih hibah yang lebih gede, boleh, ya. Nah, jadi ada jalannya, hanya satu jalan kalau kita memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang punya jasa dengan kita misalkan, atau yang kita anggap dia berprestasi, kita mau kasih hibah, silahkan, ya, silahkan. Nah, dia hanya jalur hibah saja, waris nggak bisa, wasiat juga nggak bisa, gitu kan? Karena wasiat hanya boleh diberikan kepada siapa? Selain ahli waris, wasiat selain ahli waris, oke? Nah, kayak gitu. Nah, kemudian mengenai hukum terkait dengan harta wasiat, wasiat itu maksimal sepertiga, ya, sepertiga. Jadi wasiat itu sepertiga, sehingga tidak boleh kita itu mengeksekusi wasiat kalau, ya, nilai wasiatnya itu melebihi dari sepertiga, ya. Harta peninggalannya cuma 800 juta. Ya, pada saat masih hidup, dia berwasiat rumah yang nilainya 500 juta. Ya, ini kagak boleh kita eksekusi langsung semuanya, nggak bisa. Kita boleh mengeksekusi kalau ada kesepakatan di antara seluruh ahli waris, ya kan? Dari harta yang 900 juta misalkan, 900 juta dari gampang itu kita, ya kan? Sepertiganya itu berapa? 300 juta, ya kan, sepertiganya. Jadi yang boleh dieksekusi itu 300 juta. Kalau ternyata rumah itu nilainya 500 juta, berarti 200 juta itu hak ahli waris, ya kan. Sehingga kalau kita mau sekalian dieksekusi sebagai wakaf, silakan minta persetujuan kepada seluruh ahli waris yang punya hak di 200 juta itu. Nah, ternyata semuanya setuju, oke, semua akhirnya bisa diwakafkan sekaligus, ya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak setuju, maaf, saya ini lagi butuh duit, ya, jangan dipaksa. Oh, ya udahlah, ya, hak kamu nanti kita bayarin aja. Yang mampu, ya, ahli waris yang mampu bayarin aja, itu yang kalian mampu kita bayarin. Jadi kita mewakafkannya lebih gede daripada hak kita, hak ahli waris kita, ya. Nah, kayak gitu, ya. Nah, kemudian hukum pemberian waris itu sifatnya wajib, ya. Jadi tidak ada
yang memberikan keringanan kepada kita untuk tidak menerapkan hukum waris, tidak ada. Karena mohon maaf ya, ada di antara ustadz yang saya lihat di YouTube itu, ada yang mengatakan bahwa ya seolah-olah hukum waris ini adalah opsi kedua, the second opinion. Ya, opsi kedua dalam hal pembagian waris, ya. Jadi hukum waris yang Allah tetapkan ini adalah sebagai second opinion. Ya. Jadi yang paling utama katanya apa? Dalam pembagian waris yang paling utama itu yang penting para ahli waris sudah sepakat gitu ya. Mau dibagi berapa, mau dibagi rata atau mau dibagi berapapun, yang penting pada reda semua selesai. Jadi nggak perlu kita ambil hukum waris yang Allah turunkan. Ya, tapi kalau seandainya di antara ini ya nggak ada yang nggak sepakat, terjadilah konflik sengketa di antara ahli waris, baru dipakai hukum Allah katanya. Nah ini keliru. Ya, jadi kok hukum Allah jadikan second opinion. Allah turunkan hukum ini adalah sebagai hukum yang utama yang wajib kita pakai. Ya, kalau kita kagak mau pakai, kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita bermaksiat dalam urusan waris, hukumannya itu kagak tanggung-tanggung, masuk neraka kekal di dalamnya. Ya, kenapa Allah berikan ancaman seperti itu? Ya karena ini menjadi sesuatu yang wajib untuk kita terapkan. Ya. Jadi bukan the second opinion, ya. Oke. Sedangkan hibah itu sunnah, wasiat juga sunnah, ya. Nah, karena hibah itu sunnah, ya maka tidak ada ketentuan, ya, anak yang dihibahkan itu harus semuanya. Punya anak 5 harus 5-5-nya dihibahkan misalkan, tidak. Jadi kita sebagai orang tua mau menghibahkan kepada anak yang nomor 1 aja boleh, ya. Anak nomor 2, nomor 3 nggak dihibahkan, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Karena apa? Hibah ini sifatnya sunnah. Lain ceritanya kalau nafkah. Kalau nafkah itu punya wajib, ya. Kalau wajib maka seluruh anak harus dinafkahi, gitu. Kalau hibah sunnah, nggak wajib untuk dihibahkan seluruh anak. Ya, jangankan kepada anak nomor 1 aja dihibahkan. Ya, orang tua mau menghibahkan hartanya kepada orang lain, kepada anak tetangga, itu anaknya kagak boleh protes, gitu. Kagak boleh protes, ya, karena harta dia. Lah anak apa hubungannya? Kagak punya hak untuk protes, gitu Pak ya. Oke, baik. Nah kemudian dalam hukum implementasinya tentunya kalau semuanya sudah diakatkan maka wajib mengimplementasikannya sesuai dengan hukum Allah. Jadi ini seperti itu. Baik. Lalu penyimpangan yang kelima yaitu terkait dengan ahli waris pengganti. Ya, ahli waris pengganti. Nah, ahli waris pengganti di sini juga sering kita temukan Pak, di mana setiap kali ada seorang anak yang meninggal dunia duluan sebelum bapaknya meninggal. Ketika anak ini punya anak, berarti hubungannya sebagai cucu, ya, dari bapaknya si anak ini, ya. Ini secara otomatis cucu ini naik menggantikan posisi bapaknya, ya kan? Ini sebenarnya yang terjadi di lapangan banyak kayak begini. Padahal dalam ketentuan syariat Islam tidak secara otomatis cucu itu, ya, menggantikan bapaknya mendapatkan waris dari kakeknya. Tidak secara otomatis, ya. Nah, sebagai gambaran seperti ini misalkan. Jadi ada si mayit punya anak 2, anak laki 1, anak laki 2. Masing-masing anak itu punya anak, gitu ya. Berarti hubungannya dengan si mayit sebagai cucu. Nah, ketika anak laki-laki yang kedua misalkan meninggal dunia sebelum almarhum meninggal, ya, ini biasanya anak dari anak laki-laki kedua di sisi itu naik menggantikan posisi bapaknya, ya. Memang dari sisi status cucu dari anak laki-laki itu adalah ahli waris, ya. Cucu dari anak laki-laki itu adalah ahli waris. Kalau cucu dari anak perempuan bukan ahli waris, ya.
Tapi seorang cucu dari anak laki-laki tidak automatically menjadi ahli waris dari kakeknya. Tidak otomatis, ya. Sangat tergantung dari kondisi siapa. Pertama, ya, dari kondisi dari anaknya kakek yang masih hidup pada saat kakek meninggal. Apakah yang masih hidup itu ada anak laki-lakinya atau tidak? Kalau masih ada anak laki-laki kakek yang lain yang masih hidup, ya, maka ini cucu dari anak laki-laki yang kedua ini dia tidak berhak naik menggantikan bapaknya, ya, karena masih ada anak laki-laki kakek yang lain, ya, dia tidak berhak, alias dia tidak mendapatkan warisan. Ya, si cucu nggak dapatkan warisan. Loh, kalau itu kasihan dong, ini anak yatim gitu. Ini anak yatim. Gimana tentang dia ini? Kok nggak dikasih hak? Ya, posisi dia, ya, nafkah dia itu dijamin oleh siapa? Pamannya, ya kan? Ini dia nih dari anak laki-laki ya pertama. Jadi ini nih yang akan menjamin posisinya. Ya, jadi kalau memang dia masih wajib dinafkahi, maka yang wajib dinafkahi itu adalah pamannya. Paman apa paden saya? Oh gitu. Ya. Ya. Ya, cucu laki-laki, ya. Cucu yang laki-laki yang punya posisi sebagai ahli waris, gitu kan? Cucu, ya, cucu dari laki-laki yang jadi ahli waris, ya. Cucu dari laki-laki, oke? Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kalau mohon maaf, kalau anaknya yang masih hidup dari kakek itu hanya perempuan, hanya perempuan aja, misalkan di sini nih posisinya bukan anak laki-laki nih, anak pertamanya anak perempuan, nah baru nih cucu dari anak laki-laki ini dia naik menjadi ahli waris, gitu, ya, berhak dia naik menjadi ahli waris, cucu dari anak laki-laki yang kedua lagi, ya, karena posisinya di sini adalah anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki terhalang, tapi kalau anak perempuan dia bisa naik menggantikan posisinya. Tapi kalau seandainya cucu yang anak yang keduanya masih perempuan juga, misalkan bukan anak laki-laki nih, berarti kan dia cucu dari anak perempuan. Meskipun di sini anak perempuan, maka cucu dari anak perempuan ini dia tidak berhak mendapatkan waris, ya. Karena cucu dari anak perempuan bukan ahli waris, begitu, ya. Nah, kemudian anggap ya sekarang posisinya ini anggap saja ya, ini anak yang pertama perempuan, ya, kondisinya anak pertama perempuan. Cucu dari anak yang kedua ini adalah cucu dari anak laki-laki. Berarti kan dia berhak jadi ahli waris kan ya? Ya, berhak karena perempuan naik. Nah, ini kondisinya apakah anak dari anak laki-laki yang sudah meninggal ini otomatis juga jadi ahli waris atau tidak? Nah, ini lihat kondisinya. Kalau ada cucu laki-laki, maka sudah pasti dapat waris. Kalau ada cucu laki-laki, sudah pasti dia dapat waris. Misalnya ini anak perempuan pertama kan ya, terus cucunya ada laki-laki, ya, maka udah pasti nih cucu laki-laki itu dapat warisan. Ya, begitu pula ya ketika misalnya ada cucu perempuan juga, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan, ini dua-duanya dapat warisan. Cucu laki-laki dan cucu perempuan, yang penting dia asalnya dari anak laki-laki, dengan ketentuan yang cucu laki-laki dapat 2 bagian dari sisa, ya, yang cucu perempuan dapat 1 bagian dari sisa. Ini kalau cucunya ada laki ada perempuan. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya cucunya itu hanya perempuan, ya kan? Jadi posisi mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan. Nah, kalau anaknya si mayit hanya 1 yang perempuan yang masih hidup, maka cucu perempuan ini dapat warisan. Ya, ini cucu perempuan doang, kagak ada cucu laki-laki ya, dapat warisan. Ya,
anak perempuan yang satu sematawayang ini yang masih hidup, dia dapat setengah. Sementara cucu yang perempuan, ya, dia mendapatkan 1/6, menghabiskan jatah maksimal untuk keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu hanya mendapatkan maksimal 2/3. Nah, kalau jatah perempuan tadi, keturunan perempuan baru diambil oleh anaknya si mayit yang perempuan setengah, berarti masih ada sisa berapa? 1/6. Ya, dari 2/3 dikurangin setengah. Ya, maka sisanya 1/6 ini menjadi milik daripada si cucu. Ya, cucu perempuan tadi. Oke. Tapi kondisinya akan berbeda kalau seandainya anak daripada si mayit ini, anak perempuannya jumlahnya lebih dari 1. Misalnya anak perempuannya ada 2 yang masih hidup. Oke, jadi ada meninggalkan si mayit, meninggalkan 2 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Oke, yang sudah meninggal 2 anak laki-lakinya. Maka ya, anak perempuan yang 2 orang ini dia dapat jatah 2/3. Berarti kan untuk keturunan perempuan sudah habis oleh siapa? Anak perempuan yang 2 orang ini. Karena sudah habis, maka jatahnya tidak turun ke cucu. Cucu udah nggak kebagian. Cucu perempuan nggak kebagian lagi. Karena sudah dihabiskan oleh siapa? Anak perempuan yang 2 orang ini. Ya. Nah, jadi cucu kalau dia sendiri, cucu perempuan kalau dia sendiri, dia baru bisa mendapatkan jatah 1/6 kalau anaknya perempuan yang si mayit hanya 1 orang. Lebih dari 1 berarti 2/3 sudah habis oleh anak perempuan yang lebih dari 1. Ya, cucu nggak berhak. Tapi andaikan yang anak perempuan tadi 2 orang atau lebih, lalu ada cucu perempuan, dan ternyata ada cucu laki-laki juga yang hidup, maka cucu perempuan dia dapat warisan. Dapatnya kenapa? Karena ada cucu laki-laki yang menyebabkan cucu perempuan ini mendapatkan asobah bersamaan dengan cucu laki-laki. Ya, sehingga ya jatah si cucu perempuan ini mendapatkan setengah dari jatah cucu laki-laki, karena dari sisa itu nanti dibagi, untuk cucu laki-laki dapat 2 bagian, untuk cucu perempuan dapat 1 bagian, karena ada cucu laki-laki. Ya, tapi kalau nggak ada cucu laki-laki, ini nggak dapat ini cucu perempuan, gitu, karena posisinya sudah diambil 2/3-nya oleh anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Bisa dipahami? Enggak. Nggak usah berut-berut lah, santai aja. Iya, saya ulang. Perlu diulang kan ya? Perlu saya ulang. Oke, baik. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada si mayit, ya, meninggalkan 2 orang anak perempuan. Oke, 2 orang anak perempuan dan 1 orang cucu perempuan dari anak laki-lakinya mayit yang sudah meninggal duluan. Paham? Paham dulu sampai sini ya? Oke. 2 orang anak perempuan itu mendapatkan jatahnya 2/3. Karena anaknya berapa? 2. Ya. Dalam ketentuan waris, keturunan perempuan itu maksimal dia hanya boleh mendapatkan 2/3. Oke. Nah, sementara di sini ada keturunan perempuan yang lain yang posisinya lebih jauh daripada anak perempuan yang dari si mayit yang lebih dekat. Betul ya? Yaitu siapa? Cucu perempuan. Ini ahli waris juga karena dia dari anak laki-laki. Berhubung posisinya lebih jauh, maka bagian untuk keturunan perempuan itu diberikan dulu kepada yang lebih dekat. Jatah keturunan perempuan maksimal 2/3.
ternyata oleh anak perempuan yang kedua ini sudah habis buat mereka berdua, maka cucu perempuan kagak dapat, ya kagak dapat ini karena sudah dihabiskan. Nah, cucu perempuan ini tertolong, dia bisa mendapatkan ketika posisi anak perempuan ini ya mendapatkan 2/3, ya dia bisa tertolong mendapatkan warisan kalau ada cucu laki-laki. Jadi cucu perempuan ini mendapatkan waris karena ada cucu laki-laki. Sekalipun ya anak dari almarhum ini ada perempuan lebih dari satu. Ya, karena ada cucu laki-laki dia tetap tertarik dapat, ya mendapatkan sisa bersama bersama cucu laki-laki. Nah, dari sisa yang ada kan tadi 2/3 masih ada sisa kan ya. Nah, sisanya itu nanti anak cucu perempuannya dapat setengah, ya dari sisa. Sedangkan cucu laki-laki dapat satu, ya, dapat satu bagian. Begitu. Asabah ma'al ghair namanya. Ya, sebut asobah. Bukan asobah ma'al ghair, asobah bil ghair. Ya, asobah bil ghair. Nanti ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Lain cerita. Kalau asobah ma'al ghair, nanti pusing lagi nanti saya ajarkan. Wah, sabar ya. Ini masih bil ghair. Kalau ma'al ghair itu seorang wanita mendapatkan jatah asobah karena dia hidup bersama keturunan perempuan. Contohnya ada saudari kandung perempuan, ya ini anak si mayat meninggalkan 2 orang anak perempuan misalnya, ya dan seorang saudari kandung perempuan, oke, 2/3 untuk jatah anak perempuan. Masih ada sisa kan? Karena nggak ada cucu dan anak laki-laki, maka sisanya ini diberikan kepada siapa? Kepada saudara kandungnya, ya saudara kandungnya. Nah, saudara kandungnya kebetulan kagak ada saudara laki-laki, ya kan? Hanya ada saudara perempuan. Maka saudara perempuan kandung ini dia mendapatkan asobah sisa, ya. Nah, asobahnya itu disebut dengan asobah ma'al ghair karena dia hidup bersama dengan keturunan perempuan dari si mayit, ya. Kalau tadi yang cucu, ya, yang cucu perempuan yang hidup bersama dengan cucu laki-laki, dia mendapatkan asobah juga, tapi asobahnya namanya asobah bil ghair, ya bil ghair karena dia hidup bersama dengan yang selevel dengan dia, yaitu cucu laki-laki, begitu. Oke, nah itu ya untuk ahli waris pengganti. Ya, mengganti. Jadi nggak secara otomatis cucu itu menjadi ahli waris dari kakeknya ketika bapaknya sudah meninggal duluan. Ya. Lalu yang keenam bagi waris dirapel. Ya, bagi waris dirapel. Nunggu bapak ibu meninggal baru kita bagi. Ini yang repot yang kayak begini nih. Ya, yang bikin susah yang kayak begini. Ya kan dijamak, ya, iya kan? Iya, seringkali saya itu menemukan kasus ketika saya diundang untuk menyelesaikan masalah waris itu kan. Yang mengundang itu rata-rata kalau udah dua-duanya meninggal gak ada dibagi waris. Pak Ustadz, kayak mau bagi waris, Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa nggak menyelesaikan, tolong. Yo, oke, saya ke rumah, datang ke rumah. Mana harta yang mau dibagi, ada apa aja? Oh ini Pak, totalnya sekian. Nah, terus ini bapak masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Bapak sama ibu sudah meninggal, Pak Ustadz. Ini nih, ya kan? Bapak ibu sudah meninggal, baru dia bagi waris. Saya tanya, ini hartanya siapa yang mau dibagi? Saya bilang gitu. Ya, pokoknya harta barang-barang, Pak Ustadz, harta bapak sama ibu. Ya, udah dah. Ya, ini yang bikin ribet begini nih, ya kan? Gak bisa saya katakan. Karena dalam pembagian waris itu harta waris dibagi sesuai dengan harta yang meninggal. Yang meninggal bapak duluan ya hartanya bapak kita bagi waris dulu. Ya, setelah itu ibunya meninggal maka hartanya ibu. Dan otomatis hartanya ibu itu bukan cuma harta yang ibu miliki, tapi dari harta warisan yang dia dapat dari bapaknya yang meninggal, suaminya yang meninggal duluan.
Itu ya. Jadi prinsipnya apa? Yang namanya bagi waris itu dibagi harus satu kematian satu hitungan. Ya. Jadi kalau memang sudah terlanjur ayah ibu sudah meninggal mau bagi waris baru bagi, saya akan tanya siapa yang meninggal duluan? Bapak. Oh ya udah. Bapak duluan. Berarti kita bagi waris untuk bapak dulu. Ya. Setelah itu baru kita bagi untuk warisan ibu. Oke, siap. Nah, sekarang coba tolong identifikasi dari seluruh harta yang ditinggalkan ini, yang ada saat ini, mana harta ibu dan mana harta bapak. Saya akan tanya kayak gitu. Waduh, Ustaz bingung saya kalau ditanya kayak gitu, karena mereka kagak pernah ada omong-omongan gitu kan. Gak pernah ada omong-omongan nih. Rumah siapa nih? Rumah bapak, rumah ibu, saya juga bingung nih kan. Ya. Udah akhirnya apa? Ya, akhirnya coba cari tahu dulu. Kalau memang ada ya pihak-pihak yang bisa ditanyakan, ya, misalkan saudaranya bapak atau saudaranya ibu, ya, ya kadang kan seorang orang tua itu dia akan terbuka dengan saudaranya sendiri. Ini punya saya ini juga. Oke, tanyakan dulu sana, ya. Kalau ternyata ada informasi, ya berarti alhamdulillah clear, ya. Tapi kalau seandainya kagak ada informasi, maka ya kita tetap harus memisahkan mana harta suami dan mana harta istri. Caranya bagaimana? Kita lihat asal usul mereka punya penghasilannya. Ini selama hidup suami istri ini yang paling banyak mempunyai sumber penghasilan siapa? Gitu kan? Misalkan ada yang katakan suaminya, oke, istrinya kira-kira berapa? Istrinya nggak seberapa Pak Ustadz, ya sudah. Atau ada dia yang mengatakan suaminya ini nggak seberapa, istrinya yang dominan dapat hartanya banyak, karena istrinya wanita karir, jabatannya lebih tinggi segala macam, ya kan? Maka porsi kepemilikan si istri lebih banyak daripada suaminya. Nah, dalam penetapan porsi kepemilikannya ini kan kagak jelas. Ya, kagak jelas. Pasti nanti akan ada angka yang belum tentu benar gitu kan. Namun dengan kita berikhtiar yang menentukan tadi men-tracing ya sumber pemasukan masing-masing, ini kita bisa membuat semacam proyeksi ya, perkiraan. Oh, kalau begini kira-kira ya. Kira-kira suami punya sahamnya misalkan 70%, ya, istri punya sahamnya 30% dari seluruh harta ya yang memang tidak jelas kepemilikannya. Ini punya suami atau punya istri. Ya, kalau sudah jelas ya udah beres lah ya kan. Tinggal kita pisahkan aja. Kalau yang belum jelas ini terutama kita mau menentukan ini punya kontribusi masing-masing berapa persen. Caranya kayak tadi, lihat sumber tracing dia penghasilannya dari mana, banyak dari siapa, yang suami atau istri. Oke, ketika dia dapat 70-30 itu belum pasti angkanya benar gitu kan. Nah, untuk menghalalkan ya plus minusnya itu nanti ya pada saat setelah pembagian waris ada yang namanya akad tawahud, ya, saling menghibahkan. Ini fungsinya apa? Fungsinya kalau hasil ikhtiar kita ternyata ya, istihad kita ternyata itu ada plus minusnya, maka plus minusnya ini nanti saling diikhlaskan. Jadi ada ikrar, ya, ada ikrar di antara para ahli waris dengan mengatakan, andaikan hak yang saya dapatkan saat ini ya kurang dari yang seharusnya saya terima karena penetapan tadi gitu ya, penetapan 70-30 misalnya, maka saya mengikhlaskan untuk dihibahkan kepada ahli waris yang mendapatkan hak yang lebih besar daripada yang sesungguhnya. Seluruhnya kan kita nggak ada yang tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, nggak ada yang tahu nih. Maka seluruh ahli waris bikin ikrar kayak gitu. Oke, bikin ikrar semuanya. Nah, sehingga ketika semuanya sudah ikrar itu, ya nanti jika faktanya gitu ya, faktanya ternyata ada ahli waris
yang kelebihan, maka kelebihannya ini menjadi halal. Kenapa? Karena sudah dihidangkan oleh yang kekurangan, gitu. Ya, dan sebaliknya, gitu kan? Kalau ada ahli waris yang kekurangan dan haknya dia ada di tangan ahli waris yang lain, berarti dia dapat pahala. Pahala apa? Pahala menghibahkan kepada ahli waris yang berlebih, gitu. Nah, itulah fungsi daripada akad tawakuf yang biasa kita tetapkan setelah kita dibagi waris sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, setelah ijtihad kita itu berusaha untuk menentukan persentase tadi, gitu ya. Nah, maka plus minusnya itu kita halalkan dengan cara membuat akad tawakuf namanya, ya, saling menghibahkan. Oke, itu yang pertama, satu model hitungannya. Kedua, ya, prinsipnya tidak bisa dihitung sekaligus. Ya, jadi tadi nggak bisa dihitung sekaligus. Meskipun dua-duanya meninggal, nggak bisa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mundur ke masa lalu. Ya, waktu kita menghitung itu siapa yang meninggal duluan, itu kita teliti, ya. Kita cari tahu informasinya, siapa yang meninggal duluan. Ya. Belum lama ini ada yang konsultasi ke rumah saya itu cerita, ternyata ini pembagian karena saking lamanya itu harta yang belum dibagi itu, ya. Maka banyak ahli waris yang udah pada meninggal, banyak. Akhirnya udah saya membagi waris itu, menghitungkan warisnya itu ya sesuai dengan urutan kematian. Ya, pertama yang meninggal ini, kemudian setelah itu ini sampai 5 lapis waktu itu saya menghitung warisnya. Ya, ribet banget, ya kan? 5 lapis hitungin. Nah, makanya ini akibat apa ini? Akibat kita nunda-nunda bagi waris ya begini, ya. Gara-gara kita suka nunda bagi waris, ya keburu pada mati itu ahli waris, ya, keburu pada mati, ya. Yang ketujuh, ya, penyimpangan ketujuh, bagi waris ketika masih hidup. Ya, ini tidak salah. Nah, sini ayah mau bagi-bagi waris nih, mumpung ayah masih hidup, ya, biar kalian kagak pada berantem. Sekarang ayah mau bagi waris nih. Kagak ada, Pak. Ya, bagi waris ketika kita masih hidup kagak ada. Kalau masih hidup namanya bukan bagi waris, tapi hibah. Udah tahu itu, ya. Iya, kalau hibah kagak perlu ngikutin ketentuan waris, bebas. Mau dibagi rata juga boleh. Ya. Ada orang tua yang seperti itu, ya. Ada orang tua, udah pokoknya saya mau menghibahkan seluruh harta yang saya miliki, ya, untuk anak-anak saya. Nggak apa-apa, saya tinggalnya numpang sama anak saya. Ada yang kayak begitu, ya. Boleh kagak? Boleh. Wong Abu Bakar As-Siddiq menghibahkan seluruh hartanya ketika dalam peperangan. Ya, nggak ada batasan hibah itu. Mau 100% hartanya dihibahkan boleh, silahkan, ya. Lain ceritanya dengan wasiat, ya enggak? Wasiat itu asulus, sepertiga maksimal, ya. Kalau hibah boleh bebas. Ya, kemarin, ya, pagi itu saya sempat berkunjung ke salah satu, anak-anaknya sudah dihibahkan semua, pengusaha roti, ya, Global Bakery itu. Saya datang, ya, ngobrol, dia cerita ke saya, alhamdulillah nih Pak Ustadz nih, rumah yang ini nih udah semuanya saya serahkan ke anak perempuan saya, termasuk gudang-gudang usahanya dia itu semuanya untuk anak perempuannya sudah dibagi ini, anak laki-lakinya disiapkan ini. Dari sekian banyak outlet yang dimiliki, ya, itu udah dibagi masing-masing kepada anaknya. Paling saya hanya meninggalkan beberapa rumah aja katanya, beberapa rumah aja. Beberapa rumah, ya. Yang itu untuk saya nanti, ya, wakaf katanya, wakafkan saya. Beberapa rumah. Memang luar biasa, ya. Alhamdulillah, ya, berkah Pak. Saya luar biasa, ya, pengusaha roti itu luar biasa. Ya, saya kebetulan kenal dekat dengan beberapa
anaknya itu. Beberapa keluarga yang, karena ternyata ini sedikit promosi juga di sini kan. Jadi Global Bakery itu dimiliki oleh 7 orang anak. Masing-masing anak punya outletnya sendiri-sendiri. Ada yang punya 50 outlet, ada yang punya 30 outlet, ada yang punya 100 outlet. Ya luar biasa. Baik, ini kalau udah bagi-bagi konsumsi berarti udah selesai nih ya. Oke. Yang kedelapan, penyimpangan yang kedelapan adalah mengenai hukum adat. Ya, banyak di antara kita yang ketika bagi waris, ya dia pakainya hukum adat dengan mengesampingkan hukum Allah. Ya, padahal kita sama-sama tahu yang namanya hukum adat itu buatan manusia, ya enggak? Bukan buatan Allah, buatan manusia. Dan kita tahu kapasitas manusia, sepinter-pinternya manusia masih punya kelemahan, gitu loh. Sesempurna-sempurnanya hukum yang dibuat oleh manusia pasti masih ada kelemahan. Kita harus sadar itu. Makanya jangan kita memuja-muja sesuatu yang dibuat oleh manusia, termasuk urusan hukum. Hukum yang dibuat oleh manusia itu banyak rekayasa, gitu loh. Dipengaruhi oleh syahwat ketika menetapkan hukum itu, membuat undang-undang baik dipengaruhi oleh syahwat. Ya, makanya kalau kita mau berhukum, maka berhukumlah kepada apa yang disebutkan oleh Allah. Ya, kan memang seperti itu. Ya, fahkum bima anzalallah, ya kan? Ambillah hukum itu, ya, seperti yang dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ya, kita diperintahkan seperti itu. Maka jangan kita mengedepan hukum adat. Ini biasanya nih yang menuntut untuk menggunakan hukum adat ini adalah pihak-pihak yang kalau dengan menggunakan hukum adat dia bagiannya lebih gede, ya, daripada syariat. Ya, misalkan pihak perempuan di daerah Padang, ya, dia sebenarnya pakai hukum adat. Kenapa? Karena di Padang itu, ya, menganut prinsip matrilineal, ya enggak? Jadi yang perempuan dapat jatahnya lebih gede daripada laki-laki. Makanya dia nuntut pakainya hukum adat aja, gitu, pihak perempuan. Oke? Nah, ingat ya sekali lagi bahwa hukum adat itu buatan manusia, pasti banyak kurang. Kenapa? Karena kalau kita pakai hukum adat, ini repot ini kalau seandainya menikah suami istri yang suaminya misalkan orang Lampung, istrinya orang Minang misalnya. Ini kan berbeda ini, ya, 180 derajat ini. Ya, kenapa? Kalau di Minang menganut prinsip matrilineal, sementara kalau di Lampung pakai patrilineal, mengutamakan kepada yang laki-laki di Lampung itu. Bentrok akhirnya kalau kayak begini nih, ya. Nah, itu ya, baik, itu yang ke-8. Yang ke-9, musyawarah mufakat. Ini juga penyimpangan. Itu tadi, ya. Udah, yuk kita kumpul bareng-bareng sini, ya. Kita bareng-bareng kumpul, kita mau bagi-bagi waris. Kita bilang, ya, anak yang ini kita tanyain, dah gimana kalau kita bagi warisnya pakai ini aja dan dipakai rata aja dan dikasih rata aja gimana? Kamu setuju kagak? Setuju. Kamu setuju? Setuju semua. Ya, ketika semua sudah setuju, ya, lalu dia bagi sesuai dengan persetujuan diantaranya tanpa mengindahkan hukum yang Allah tetapkan, maka ini sama saja bermusyawarah, bermufakat untuk melawan firman Allah dengan mensampingkan hukum Allah dan bersepakat hanya berdasarkan tadi kesepakatan di antara ahli waris. Itu sama aja dia mengesampingkan hukum Allah, melawan hukum Allah, bermusyawarah untuk melawan hukum Allah,
bermufakat untuk melawan hukum Allah. Hati-hati. Ya, jangan dikira kalau kita itu sama-sama ikhlas, saudara, kita ini aja nggak bisa. Tapi kalau kita mau, oke, kita kumpul, ya, kita bagi dulu sesuai dengan hukum Allah. Ya, yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian, misalkan. Oh, kamu dapatnya sekian, kamu yang perempuan dapatnya sekian. Setelah itu, ya, yang laki-laki mau menghibahkan haknya kepada ada yang perempuan, monggo silakan. Laki-laki menurut hukum misalkan dapatnya 2 miliar, perempuan menurut hukum dapatnya 1 miliar. Terus kata yang laki-laki, udahlah jatah saya yang 500 juta buat kamu deh yang perempuan. Kamu dapat 1,5, abang juga dapat 1,5. Nah, berarti yang 500 juta itu adalah hibah yang diberikan dari ahli waris anak laki kepada adiknya yang perempuan. Dapat pahala dia, ya kan? Adiknya dapat penambahan harta dan tidak haram, halal, ya, karena melalui jalur hibah dari abangnya yang laki-laki. Itu yang harus kita lakukan, ya. Baik. Kemudian yang ke-10, pengaruh hukum barat, ya, pengaruh hukum barat. Jadi di sini salah satu hukum barat yang menjadi ikon digunakan di kalangan masyarakat Indonesia itu adalah tentang pembagian gonogini, ya. Jadi gonogini ini merupakan bagian daripada produk buatan barat yang dikompilasikan dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam bersama dengan hukum adat, bersama dengan hukum Allah, itu masuk di dalam satu hukum KHI namanya, ya, kompilasi hukum Islam, ya. Nah, jadi gonogini itu produk dari barat, ya. Nah, yang saya katakan tadi, dia tidak adil sebenarnya gonogini itu, ya, karena bagaimanapun juga, ya, gonogini ini, ya, membuat, ya, perempuan yang tadinya dia kagak punya apa-apa gitu kan, kemudian tiba-tiba dibagi gonogini, akhirnya dia dapat separuh dari harta suaminya itu, ya. Nah, ini nggak fair, ya. Jadi harus harta itu ya sesuai dengan perolehannya hasil kerjanya masing-masing, ya. Ya. Makanya di barat kenapa banyak summon eleven, ya itu tadi, ya, summon eleven terjadi karena orang barat itu kagak mau, ya, mendingan kumpul kebo aja, ya. Kalau kumpul kebo hartanya nggak menjadi milik bareng-bareng sama istrinya, nggak dibagi 50-50. Baik, yang terakhir yaitu yang penting menang. Ini juga prinsip yang keliru, ya, prinsip yang keliru. Ketika ada dalam pembagian waris misalkan ada celah yang bisa dia tuntut di pengadilan, dia pasti menang, maka dia berusaha untuk mendapatkan itu. Padahal itu bukan haknya dia lagi, ya. Nah, misalkan contoh yang sudah saya sering berikan tuh, ketika ada seorang yang sudah mendapatkan hibah, ya, ada anaknya sudah dapat hibah, tapi anak itu keburu belum baik nama, ya, sertifikatnya belum baik nama, masih nama bapaknya, padahal bapaknya sudah menghibahkan, resmi, sah. Udah dikasih kuncinya, udah dikasih sertifikatnya, cuma anaknya belum sempat balik nama. Meninggal bapaknya, maka di saat bapaknya meninggal, ya, maka saat itu, ya, anak yang lain yang tidak mendapatkan hibah, dia berprinsip itu harta itu harusnya diwariskan. Nah, sementara anak nomor 1 mengatakan tidak, saya sudah dapat hibah dari bapak. Nggak bisa, namanya aja masih atas nama bapak belum menghibahkan pada kamu. Udah akhirnya kalau gitu kita pengadilan. Ketika ke pengadilan, keputusan hakim memenangkan siapa? Yang mana? Yang dapat hibah atau yang tidak dapat hibah? Anak yang tidak mendapatkan hibah yang menang. Yang menuntut dijadikan sebagai warisan itu yang menang. Kenapa? Karena rumahnya masih atas nama bapaknya. Begitu, ya. Nah, menangnya anak ini, ya, itu bukan berarti menang di akhirat gitu. Di dunia dia menang, di akhirat digebek, ya kan?
itu dipendem ya, khusifa yaumal qiyamah ila sab'iyardin ya, karena dia mengambil hak orang lain satu jengkal aja, sibron ya, diancam oleh Allah dipendem sampai 7 lapis bumi. Itu cuma satu jengkal. Gimana kalau kita ngambil sampai puluhan meter, bahkan sampai ratusan meter hak orang lain ya, pendemnya gimana itu coba ya. Jadi jangan yang penting menang ya, jangan yang penting menang ya. Di antara rukun pembagian waris itu ya, di antara rukun pembagian itu ada 3 ya, rukun waris itu ada 3. Satu, ada pewaris. Pewaris itu yang meninggal. Yang kedua, ada harta waris. Dan yang ketiga, ada ahli waris. Ya, harus ada 3-tiganya. Ya, ada pewaris, ada yang meninggal, ada harta waris, tapi tidak ada ahli waris, tidak terjadi pembagian waris. Terus hartanya kemana? Hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Ya, ketika ada pewaris, ada harta waris, dan tidak ada ahli waris. Nah, sekarang ada pewaris, ada ahli waris, ya, tapi tidak ada harta warisnya. Ada pembagian waris kita? Tidak ada. Bahkan bukan cuma nggak ada harta waris, yang ada hutang. Ya ada hutang, ini lebih banyak hutangnya ini, ya kan? Jadi bukan bagi-bagi waris, bagi-bagi hutang gitu juga ya. Baik. Nah, kalau yang tersisa adalah hutang, bukan harta, ya, maka tidak ada pembagian hutang kepada ahli waris. Hukum asalnya tidak ada pembagian hutang kepada ahli waris, alias ahli waris tidak menanggung utang daripada si pewaris, tidak menanggung. Hukum asalnya, ya. Dalilnya mana? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu dalilnya. Jelas ya? Nah, lalu bagaimana ini kalau begitu? Ya, yang punya hutang dia nanggung sendiri utangnya. Ya, tanggung sendiri utangnya. Makanya hidup jangan banyak utang. Kalau kagak mau nanggung akibat dosa utang di kuburan. Ya kan? Orang yang punya utang di kubur itu terus disiksa karena dosa utangnya, ya kan? Dia akan disiksa karena utangnya, ya. Itu kan jelas ya, hadisnya sudah sering saya sampaikan di sini, ya, bahwasannya Abu Qatadah itu pernah menjamin utang si mayit yang tadinya Rasulullah kagak mau nyolatin, ya. Gara-gara Abu Qatadah mau menjamin, akhirnya Rasulullah mau nyolatin itu si mayit. Nah, kemudian setelah disolatin, ternyata belum selesai urusannya, meskipun ada yang menjamin kalau belum dibayar itu belum selesai urusannya. Makanya Nabi nanya sama Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, itu utang si mayit udah ente bayar belum? Abu Qatadah jawab, ya enggak, ya Rasul, baru kemarin meninggalnya, belum aku bayarin ya Rasul. Ya, diingetin sama Nabi, segera bayarin utangnya. Ya, akhirnya setelah dinasihatin, baru keesokan harinya Abu Qatadah bayar utangnya si mayit. Ya, setelah dibayar, laporan Abu Qatadah ke Nabi, ya Rasul, alhamdulillah utang si mayit yang aneh tanggung itu, yang aneh jamin itu kemarin udah aneh bayarin ya Rasul. Maka Rasulullah berkomentar apa? Al-an barodat alaihi jildu, sekarang baru terasa dingin kulit si mayit setelah dibayar. Nah, waktu belum dibayar berarti panas itu kagak, karena diancam karena dosa utang. Ya, makanya dengan dasar seperti ini, seorang anak ditinggal mati oleh bapaknya yang banyak utang, meskipun dia kagak punya kewajiban untuk membayar utang bapaknya, tapi dia punya tanggung jawab moral. Masa tega anaknya membiarkan bapaknya mati di kuburan, ya, disiksa gara-gara dosa utang?
Ada nggak anaknya yang tega kayak begitu? Kalau tega bangetan itu anak, ya kan? Udah kalau gitu, yuk kita bayarin utang bapak semuanya. Nah, ketika dia mau bayarin, nggak ada ketentuan waris berlaku, nggak ada. Misalnya yang anak laki-laki nanggung 2 kali lipat daripada utang bapak, nggak ada. Ya kan? Anak perempuan 1 kali lipat kagak ada. Ya, udah pokoknya semampunya dah. Yang paling mampu siapa nih? Ekonomi yang paling bagus siapa? Kalau yang paling bagus ekonomi yang perempuan, ya silakan dia mau bayarin utang bapaknya yang lebih besar, nggak apa-apa. Berarti birrul walidainnya, bakti dia kepada orang tuanya, ini yang diharapkan. Ya, seperti itu. Wa atus shadaqatihinna nihlah, fa in lakum an syai'in minhu faqulu minhu. Ya kan? Jadi kalau kita itu punya kewajiban untuk memberikan mahar kepada perempuan, ya kan, laki-laki itu, ya. Terus kalau seandainya si perempuan tadi mau memberikan sebagian dari yang dia sudah miliki kepada si suaminya, maka silakan, ya, kita boleh untuk, artinya apa, si istri kita itu memang dia memberikan sedekah buat kita, memberikan hibah buat kita kepada suami, ya boleh kita makan, Pak, ya, artinya si istri itu mendapatkan pahala kebaikan. Kalau memang apa yang dia lakukan itu tidak diniatkan untuk ikut berkontribusi saham dalam kepemilikan suatu aset, ya maka itu sesuatu yang mulia yang ditujukan oleh seorang istri karena dia mau membantu suaminya. Bukan kagak boleh, Pak, dibantu boleh. Tapi kalau kita mewajibkan kepada istri untuk menafkahi kita, kagak boleh. Ya kalau istri mau dengan sukarela dia membantu kita sebagai suami, meringankan tugas kita, ya nggak apa-apa. Silakan, yang penting ikhlas, gitu kan? Tapi kalau istri kagak ikhlas, ya buat apa juga, kan gitu. Ya, konteksnya silakan, ya istri yang mau bantu suami kagak dilarang, ya silakan, ya. Bukan berarti mengurangi marwah dari seorang suami, tidak, ya tidak. Marwah seorang suami tidak akan berkurang gara-gara dibantu oleh istrinya, ya karena itu merupakan satu kebajikan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Oke, lain ceritanya kalau istri misalkan dia memang sengaja mau menjatuhkan marwah daripada suaminya, dia omongin kemana-mana, ya habis kebantu suaminya dia omongin kemana-mana, itu kalau kagak gua yang bantuin itu kagak bisa hidup tuh suami, kan? Itu repot yang kayak gitu. Seorang suami yang sudah menyerahkan harta kepada adiknya, kalau batasnya itu hanya sekedar meminjamkan, maka hak miliknya belum berpindah. Hak miliknya belum berpindah, maka rumah itu masih menjadi milik suaminya, ya. Sehingga ketika suaminya meninggal dunia, maka rumah itu jatuhnya sebagai waris. Jadi seorang istri yang ditinggalkan itu dia berhak, ya, untuk sebagai istri dia berhak untuk meminta atau mengambil hartanya, jatahnya dia dalam rumah tersebut. Adiknya boleh jadi punya juga hak di situ, ya. Kalau seandainya suami yang meninggal ini tidak punya anak laki-laki, ya, dan dia orang tuanya sudah pada meninggal, ya, maka saudara kandung daripada suami ini dia punya hak di situ, ya. Nah sekarang realnya bagaimana? Anaknya si suami ini berapa orang? Lakinya ada berapa orang? Perempuannya ada berapa orang? Jadi hukum asal, ya, si istri itu dapatnya 1/4, ya, dari hartanya si suami. Rumah tadi, ya, jelas itu adalah rumah suaminya, rumah almarhum, ya, karena memang tidak ada, ya, bukti bahwasanya rumah itu sudah dihibahkan kepada adiknya, ya, tidak ada bukti. Jadi yang punya hak untuk menanyakan bukti itu adalah istrinya, bukan si adiknya. Ya kenapa? Hukum asal harta yang tidak jelas kepemilikannya itu kembali kepada yang punya harta itu. Yang punya harta itu siapa? Suaminya, ya kan? Maka selama si adiknya belum bisa membuktikan bahwasanya dia itu sudah mendapatkan rumah itu dari jalur hibah atau dari jalur membeli misalnya kan,
Maka selama itu pula rumah itu masih menjadi kembali kepada pemilik sebelumnya. Yaitu siapa pemilik sebelumnya? Suami. Ya, sehingga harta itu harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris, di mana istrinya dapat 1/4 karena suaminya meninggal tanpa keturunan. Ya, nah kemudian si saudaranya, adiknya tadi yang perempuan, dia punya hak di situ. Kenapa? Karena tadi orang tua suaminya tidak punya, sudah meninggal dua-duanya kan? Orang tua sudah meninggal, kakek neneknya sudah meninggal, maka jatuhnya ke samping. Samping itu siapa? Saudara kandungnya. Nah kebetulan saudara kandungnya yang masih hidup itu siapa? Adiknya yang perempuan tadi. Maka adiknya perempuan jumlahnya 1 orang ya. 1 orang, dia hanya dapat setengah dari rumah itu. Ya, adiknya itu dapat setengah dari rumah tersebut, sementara istrinya dapat 1/4. Ya, kan masih ada sisa, carikan ahli waris sisanya lagi, 1/4-nya lagi. Ya, siapa itu? Kita urutin lagi tuh. Ya, ini saudara kandungnya kan udah kagak ada kan, cuma 1 perempuan doang. Cari saudara yang seayah. Saudara saya ada apa kagak? Oh nggak ada, karena orang tuanya si mayit ini istrinya cuma 1, gitu kan? Jadi nggak ada saudara saya, nggak ada nih potensinya, nggak ada. Oke, kalau gitu cari ke bawah, yaitu siapa? Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Kan nggak ada saudara kandung laki-laki ya, berarti nggak ada keponakan laki-lakinya. Terus dari keponakan laki-laki, saudara saya laki-laki nggak ada pasti, karena kan nggak ada saudara sayanya, gitu kan? Akhirnya naik ke atas, 1 level di atas si mayit, yang ke samping, yaitu siapa? Yang sejajar dengan ayahnya si mayit, saudaranya si ayah. Saudaranya ayah itu siapa? Berarti pamannya. Ya, hubungannya dengan mayit adalah sebagai pamannya. Ada gak pamannya si ayah ini? Kalau ada, maka ya seluruh sisanya yang 1/4 itu menjadi hak dari pamannya. Ya, itu semuanya sisanya menjadi hak pamannya. Ada nggak pamannya? Ya, oke. Pamannya sudah meninggal, tapi paman punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki pamannya itulah yang disebut dengan sepupu laki-laki. Nah, sepupu laki-laki ini berhak menghabiskan sisanya. Ya, iya, sepupu laki-laki itu berhak menghabiskan sisanya 1/4 tadi. Terkait dengan anak yang durhaka, ya, anak yang tidak berbakti kepada orang tua, anak yang tidak rajin ibadah, ya, atau anak yang katakanlah, ya, pokoknya nggak punya inilah empati ataupun kepada orang tua, simpati orang tuanya, ya, dalam urusan waris, ya, itu tidak berpengaruh, Bu. Tidak berpengaruh dalam urusan waris, ya. Jadi tidak berpengaruh. Kalau memang jatahnya dia, ya, 2 bagian, kasih 2 bagian, ya. Kalau dalam masalah waris, makanya nih, seorang orang tua, kalau kita mau, ya, membedakan anak kita dalam memperoleh harta kita, itu bukan dengan jalur waris, tapi dengan jalur hibah. Ini kalau anak yang rajin, kita mau kasih dia dapat harta kita banyakkan dah, makanya saat hidup kita kasih langsung hibah sama dia, gitu. Yang anaknya nakal, yang durhaka, yang kagak mau dengerin apa kata kita, gitu ya, udah dia mah biarin aja. Kalau udah saya kasih hibah, gak apa-apa, begitu. Nanti dia dapat jatahnya waris, ya. Kalau waris itu nggak peduli mau dia durhaka kagak durhaka, selama dia masih Islam, ya, selama dia tidak membunuh bapaknya, ya, selama dia bukan budak, maka dia berhak, gitu ya. Nah, jadi gitu caranya, Bu. Makanya kalau kita agak kesel sama anak gitu ya, dan agak cinta dengan anak yang satu, maka saat kita masih hidup dah, saatnya kita berikan apresiasinya di situ dengan hibah. Begitu caranya. Ya, jelas. Baik, kita tutup dulu sama-sama.
dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.